Nah ini lihat nih yang warnanya hijau, arsitekturnya terawat dengan baik ya. Ini adalah SMA Negeri 2 Bandung. Karena kan dua sekolah ini adalah awal sekolah negeri ya, yang dibangun pada zaman Belanda ini. Banyak alumni-alumninya sukses menjadi pejabat atau jadi artis ya, atau para penyanyi-penyanyi rocker atau pemain musik dari Bandung. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pernah dari situ. Almarhum Presiden B.J. Habibie juga pernah sekolah di SMA Negeri 2 Bandung. Kemudian juga Raffi Ahmad juga pernah sekolah di situ ya. Nah di depan ada lintasan kereta api nih. Lintasan kereta api ini membentang dari barat ke timur nih, membelah kota Bandung ya di jalan ini, pas berada di tengah-tengahnya. Nah pada peristiwa Bandung Lautan Api, si lintasan kereta api yang membelah kota Bandung menjadi dua bagian ya. Di utaranya itu dikuasai oleh Belanda dan Inggris, sedangkan di selatannya oleh tentara rakyat yang bergabung dengan para pemuda-pemuda lokal. Nah ketika Belanda dan Inggris mengultimatum bahwa kota Bandung ini harus dikosongkan, sehingga para penduduknya harus mau tidak mau mereka harus mengungsi pada malam hari. Kesepakatan bersama tentara rakyat Indonesia, para pemuda dan masyarakat Bandung sebelum ditinggalkan kota Bandung dan rumah yang tercinta ini harus dibumi hanguskan ya, harus dibakar. Jadi bangunan-bangunan besar, hotel, bangunan-bangunan besar pemerintahnya itu dibakar oleh tentara rakyat Indonesia dan para pemuda, sehingga dalam keadaan saat itu pada malam hari ya, banyaknya titik-titik api kebakaran di kota Bandung ini kelihatan kejauhan. Bandung bagaikan sebuah lautan api yang memerah, bagai ya memerah. Nah, peristiwa tersebut itu oleh seorang pemuda direkam, ditulis, jadilah sebuah lagu perjuangan lahir ketika kota Bandung terbakar. Ya, ada yang masih ingat apakah judul lagu tersebut? Halo halo Bandung. Lagunya apa? Ya. Halo halo Bandung, ibu kota periangan. Halo halo Bandung, kota kenang. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau, sekarang Sudah menjadi lautan api. mari berebut kembali. Ya, kita bukan kita semua ya. Jadi terciptanya lagu Halo Bandung itu, Bandung benar-benar hancur, di bumi hanguskan ya. Lebih baik di bumi hanguskan daripada diambil oleh Belanda begitu saja. Yang perhatikan nih di bangunan yang sebelah kanan nih. Ini adalah merupakan bagian belakang pavilionnya dari Hotel Prater. Ini adalah salah satu karyanya dari Insinyur Soekarno. Ya, jadi Soekarno ini ketika lulus dari ITB sebelum jadi presiden pernah berprofesi sebagai seorang arsitek di Bandung ini ya. Di Bandung ini banyak menghasilkan karya-karyanya beliau. Jadi ini adalah merupakan kolaborasi ya dari dosennya itu yang Wul Sumaker itu adalah merupakan juga seorang dosen di ITB dan merupakan salah seorang dosennya Soekarno ya. Jadi proyek beliau, dan beliau meminta bantuan kepada bekas mahasiswanya yaitu Insinyur Soekarno untuk menggambarkan bagian belakangnya. Nah kemudian di depan kita akan melewati Jalan Asia Afrika yang membentang sepanjang Pulau Jawa dari Anyer hingga ke Panarukan ya. Nah inilah nama jalannya ini yang lewat kota Bandung ini yang di bagian tengahnya ya. Ini adalah Jalan Asia Afrika yang akan kita lalui. Perhatikan di kiri kanannya batu-batu bulatnya itu berbeda di tempat yang lain ya. Ada ukiran nama-nama negara. Dulunya adalah di atasnya adalah bendera-bendera negaranya ya. Tapi sudah banyak yang rusak. Kemudian di depan kita akan melewati sebuah monumen, yang mana monumen ini adalah merupakan monumennya No Kilometer Bandung. Patoknya ada di depannya nih, lihatin tuh, ada tulisan BDG 0 ya, itu adalah patoknya dari kilometer Bandung ini.
Kemudian kita lihat ada 4 sosok patung, siapa saja? Ada Presiden Soekarno yang menunjuk radio. Kemudian perhatikan di sebelah kanan ada yang sosoknya rambutnya gondrong pakai jas. Kebaca nggak itu siapa namanya tuh? Itu adalah Herman Willem Daendels, ya, seorang jenderal yang bertangan besi ditunjuk untuk memimpin pembangunan sepanjang 1000 km dari Ancol hingga ke Panarukan. Nah, di sebelahnya adalah Bapak pendiri Kota Bandung, yaitu Bupati Wiranto-Kusuma. Nah, ini ada ceritanya di titik 0 km ini, ya. Dua sosok tersebut, Jenderal Herman William Daendels sama Bupati Wiranto-Kusuma, dari barat kurang lebih 100 meter dari titik ini, mereka mengangkat jembatan dan kemudian berjalan melihat orang-orang yang sedang bekerja di sini. Kemudian mereka berhenti di titik ini. Kemudian Herman William Daendels ini berkata kepada Bupati Wiranto-Kusuma, ucapannya ini aslinya kayak gini, ucapannya kurang lebih, ya. All is through from here to start is Hebowen. Kalau saya balik lagi ke sini harus menjadi sebuah kota. Dari titik inilah berkembang menjadi kota Ramai, ya, yang Batavia dulu. Nah, kemudian di Jalan Asia Afrika ini kita lihat nih ada arsitektur Belandanya. Ini sebelah kiri adalah Hotel Savoy Holland. Holland ini adalah nama kebangsaan Jerman yang dulu pada awalnya memiliki penginapan ini yang masih sangat sederhana, ya sekali, ya, di pinggiran jalan raya pos ini. Kemudian di seberang ada bangunan, ini adalah Museum Konferensi Asia Afrika, ya. Ini terbuka untuk umum dan gratis nih, ya. Jadi kalau berminat bisa melihat sejarahnya. Kemudian di sebelah ini adalah gedung tempat diadakannya Konferensi Asia Afrika. Iki. Nah, ini adalah dulu disebutnya Jalan Cikapundung Timur, sekarang diganti ketika Ridwan Kamil jadi wali kota Bandung, ya. Namanya adalah Jalan Dr. Insinyur Soekarno. Kemudian di depan di sebelah kiri ini ada nah, ini adalah alun-alunnya Bandung nih, sebelah kiri, ya. Taman alun-alun Bandung. Di sebelah baratnya ada Masjid Raya Bandung dengan dua menaranya di bagian utara dan bagian selatan. Kemudian lihat tuh di sini ada juga sepeda-sepeda, ya, yang bisa disewa dengan mempergunakan ATM-nya BRI. Kemudian ada bangunan tua, yang mana bangunan tua tersebut dulunya adalah sebuah hotel, namanya Hotel Swarha, dan sempat dipergunakan para wartawan internasional, ya, ketika meliputi Konferensi Asia Afrika. Kita berada di Jalan Bancuy. Sebelah kiri ada bangunan kantor pos, ya, atau pos dan giro. Nah, di depan kita ini kita akan melewati sebuah situs, ya. Perhatikan nih, dari lorong ini masuk ke dalam ini 15 meter, oh, ya. Ada bangunan ukurannya 1 meter masuk ke dalam ini. Itulah salah satu sel penjara Bancuy yang pernah dihuni oleh Insinyur Soekarno, ya. Jadi sebelum jadi presiden, beliau pernah mendekam di sel tersebut, makanya dipertahankan, ya. Penjaranya udah dipindahkan ke daerah Bandung Selatan, ya. Nah, di dalam ruangan sel penjara Bancuy, beliau menuliskan surat pembelaannya yang terkenal dengan namanya adalah Indonesia Menggugat. Lazimnya sebuah komplek penjara itu dikelilingi oleh benteng-benteng tinggi. Nah, di tiap sudut-sudutnya itu ada menara pengawas, ya. Salah satunya bekas menara pengawas penjara Bancuy itu yang disisakan itu ada di depan kita di sebelah kanan. Ini adalah salah satu bekas menara pengawas penjara Bancuy yang disisakan nih, ya, sebelah kanan. Nah, kemudian tidak jauh dari bekas komplek penjara ini, di depan kita akan lihat ada sebuah pintu gerbang dan pagarnya dicat warna merah, temboknya warna kuning. Kemudian kita lihat ada hiasan-hiasan lampion yang terbuat dari kertas warna merah. Nah, ini adalah masjid khas Tionghoa Bandung, namanya Masjid Al-Imtizat.
Di bawahnya ada sungai yang membelah kota Bandung, yaitu Sungai Cikapundung, ya, mengalir dari utara ke selatan. Kemudian di depan kita akan melintasi sebuah jalan yang sekarang namanya Jalan Braga. Yang sejarahnya dulunya adalah sebuah jalan lintas yang dilalui oleh pendaki, ya. Dulu masih merupakan tanah, ya, ketika musim hujan becek, ketika musim kemarau debunya kemana-mana, ya. Nah inilah, kemudian si jalan ini berjalannya dengan waktu, bermunculah bangunan-bangunan toko-toko miliknya orang Belanda. Sampai tahun 1930 kawasan ini adalah merupakan kawasan elit tempat belajar orang Eropa. Nah ini lihat sebelah kanan nih, ada kuliner jadul, ya. Ini ada sumber hidangan yang di Jalan Braga ini, toko kue roti, ya, sumber hidangan. Tuh lihat di sebelah kanan ada wayang golek yang terukir dari kayu, kemudian dikasih pakaian wayang, ya, kasih pakaian wayang. Namanya wayang golek, ya, wayangnya ke Sunda. Kemudian sebelah kanan ini ada bangunan, yang mana dulu bangunan ini adalah merupakan gedung Las Negara. Ini adalah salah satu karyanya dari Wool Schumacher. Sekarang adalah sebuah restoran, ya, namanya The Gas Block. Nah inilah bekas kejayaan toko-tokonya, tempat berbelanjanya orang-orang Eropa Jalan Braga ini, ya. Jadi kalau di Jogja ada Malioboro, di Bandung adalah Jalan Braga ini. Nah ini sebelah kanan ada sebuah restoran yang dibangun tahun 1923. Ya dulu terkenal disebut Maison Bohagen atau sekarang namanya Braga Permai, ya. Kemudian sebelah kiri ada es Swin Cantina, ya, es krim yang viral gara-gara oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, ya. Dia bikin konten di TikTok. Dia jalan dari utara nih, ya, di sini, ya, jalan dari utara diiringi dengan lagunya Ariel. Kemudian dia iseng mengambil es krim, ya, dari salah seorang pengunjung, ya, kasih es krimnya, itulah belinya dari Sweet Cantina, ya. Kemudian nanti di depan kita akan melewati bagian bawah sebuah jembatan yang mana di atasnya ada lintasan kereta api dan ini, ya. Tuh liatin, kebetulan tuh ada kereta apinya di atasnya, tuh liatin, ya. Kereta api yang baru masuk ke stasiun kereta api Kota Bandung, ya. Ini namanya bahasa Latin, ya, yaitu viaduct. Jadi kita melewati bagian bawah, ya. Jadi di atasnya ada kereta api, kemudian di pojokan tuh lihat ada lokomotif zaman Belanda, ya, dijadikan monumen di depan kantornya kereta api Indonesia Kota Bandung. Kemudian sekarang kita berada di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kenapa disebut Perintis Kemerdekaan? Hubungannya dengan bangunan tuh yang ada di sebelah kiri yang dibangun pada zaman Belanda. Dulu disebutnya adalah Landrat, ya, bahasa Belanda. Sehingga judul pembelaan Soekarno yang dibuat di sel penjara Bancai yang judulnya Indonesia Menggugat untuk mengenang jasanya beliau, jadilah nama gedung tersebut Gedung Indonesia Menggugat. Kemudian satu lagi karyanya dari Wool Schumacher, yaitu tempat ibadahnya umat Kristen Protestan, ya, ini nih sebelah kiri, Gereja Bethel, ya, inilah karyanya beliau. Kemudian di seberang kita lihat ada taman, di tengah-tengahnya ada patung sosok wanita, pahlawan wanita dari tanah Sunda atau Kartininya dari Jawa Barat, yaitu Ibu Dewi Sartika, ya. Dan taman tersebut adalah merupakan sebuah taman yang pertama kali dibuat di Bandung pada zaman Belanda, ya. Kemudian di sebelah utara ada bangunan yang mana bangunan ini sekarang ini adalah bangunan Balai Kota Bandung. Merupakan kantornya dari Wali Kota Bandung, ya.
Iya, sekarang kita ini berada di jalan yang mana nama jalan ini adalah nama seorang tokoh dari sini, yaitu namanya adalah Wastu Kencana, ya, Wastu Kencana. Kemudian di jalan Wastu Kencana ini, di depan kita akan melewati sebuah bangunan. Nah, posisinya ada sebelah kanan kita nih, lihatin. Bangunan ini sekarang ini adalah merupakan rumah dinasnya dari Panglima Kodam Siliwangi. Dulunya pernah dimiliki oleh seorang Belanda, ya ini. Kemudian di depan, di persimpangan ini ada taman kecil, ada monumen. Monumennya itu ada logonya Kota Bandung tuh, yang bagian atas yang warna kuning ada tangkuban perahunya, dan di bawahnya ada logonya bergambar singa warna merah bersayap. Itu adalah salah satu logonya di salah satu kota di Jerman, ya, kota Braunschweig. Kemudian ini namanya dulu disebutnya pada zaman Belanda disebutnya adalah Viostraat, ya, atau Jalan Vio. Dan sekarang namanya adalah nama seorang tokoh, yaitu Jalan R.E. Marta Dinata. Ya, kita akan berbelok ke kiri nih, kita mengarah ke utara. Ini adalah sekarang ini nama jalan yang akan kita lalui ini adalah, nah, lihat jalannya ada di tengah-tengah, ada tulisannya yang warna hijau putih itu, ya. Namanya adalah Jalan Insinyur Haji Juanda, ya. Nah, dulunya ini bagi orang-orang Bandung sangat melekat sekali dengan sebutan jalan sebelumnya, terkenal dengan sebutan Jalan Dago. Perhatikan di sebelah kanan di bangunan tersebut, di lantai keduanya ada tulisan bahasa Belanda, De Driekle, ya. Driekle itu adalah 3 warna yang merupakan lambangnya warna benderanya Belanda, ya. Balik lagi dengan sebutan nama Dago, ya. Kawasan ini dulu masih merupakan sebuah kawasan hutan belantara, ya, kawasan hijau. Di tengah-tengahnya ada jalan setapak yang menghubungkan penduduk di sebelah utara dengan pasar yang kurang lebih di selatannya dari alun-alun Bandung. Nah, penduduk yang di utara itu mereka bercocok tanam. Ketika panen buah-buahan dan sayuran, itu biasanya dibawa ke pasar untuk dijual, dan mau tidak mau mereka harus melalui jalan setapak hutan belantara yang pada saat itu masih banyak binatang buasnya, sehingga mereka tidak berani perginya sendiri-sendiri. Mereka membuat kelompok kecil untuk berangkatnya sama-sama ke pasar. Mereka berkumpul di salah satu titik di daerah Bandung Utara, dan disitulah mereka berkumpul dan saling menunggu satu. Daerah itu disebutnya adalah Dagoan. Akhirnya menjadi Dagostraat, Jalan Dago, dan sekarang namanya adalah Jalan Insinyur Haji Juanda. Nah, di kiri kanannya ini dulunya adalah merupakan sebuah kawasan ditanam pada zaman Belanda. Kebanyakannya adalah pohon-pohon mahoni. Kalau kita terbang di atas kota Bandung, melihat ke bawah, Bandung itu bagaikan sebuah cekungan raksasa yang dikelilingi oleh gunung-gunung berapi, ya. Itulah yang namanya kaldera Sunda. Pernah dengar ketika gunung berapi meletus itu menimbulkan lubang, ya. Ada yang namanya kawah. Apa bedanya kawah dengan kaldera? Perbedaannya adalah diameternya. Ketika diameternya kurang dari 6 km disebutnya kawah. Nah, ketika lebih dari 6 km itu disebutnya adalah kaldera. Ya, jadi inilah Bandung itu berada di bekas kalderanya Gunung Sunda. Nah, Gunung Sunda itu meletus lagi. Pada saat itu materialnya membendung aliran Sungai Citarum, airnya meluap dan mengenangi
bekas letusan gunung berapi ya, Gunung Sunda, yang lama-kelamaan jadilah sebuah danau yang sangat besar sekali. Sebutlah Danau Banu Purba. Nah, orang-orang Sunda sering menyebutnya adalah danau yang para dewa. Disebutnya adalah Situ Hyang ya. Situ Hyang, danau itu situ. Ternyata keberadaan danau tersebut bocor, yang akhirnya jadilah daratan yang sekarang kita lihat ya. Jadi kita ini berada di bekas danau, di bekas kaldera, bekas Gunung Sunda ya. Nah, di tengah-tengah ini ada dataran tinggi ya. Di cekungan ini yang dikelilingi oleh gunung-gunung berapi itu ada cekungan ya, ada dataran tinggi yang sekarang jadi kota Bandung ini ya. Nah, dulu itu pada awalnya nenek moyang kita orang-orang Sunda itu mendiami dataran tinggi tersebut. Nah, mereka dulu masih banyak mempercayai kepada para dewa-dewa yang tinggalnya di puncak-puncak gunung berapi yang mengelilingi kota Bandung. Makanya dataran tinggi ini dulu terkenal dengan, sampai sekarang ya, terkenal dengan sebutannya adalah Parahyangan. Para itu adalah rumah, yang itu adalah dewa. Nah, kita berada di selatannya dari Gedung Sate ya. Ini namanya Jalan Hayam Wuruk ya. Nah, sebelah kiri ini adalah Gedung Sate. Kemudian di sebelah ada kuliner ya, adalah sate jando tuh ya. Ini sate jando tuh banyak penggemarnya ya. Nah, kita lihat di sebelah kiri ya, gedung sate itu di puncaknya ada penangkal petir yang berbentuk kayak sate ya, ada ornamennya, bulatan-bulatannya ini kejauhan kelihatan kayak daging yang dibakar itu ya, kuliner sate. Iya. Parut ininya. Betul. Iya. Jadi Gedung Sate sekarang ini adalah merupakan salah satu bangunan peninggalan kolonial Hindia Belanda ya. Dibangun kurang lebih tahun 1920. Rencananya di kawasan Tersebut Utara itu direncanakan akan dibangun 16 bangunan baru. Yang untuk apa? Untuk memindahkan kantor-kantor pemerintahan yang ada di Batavia, dipindahkan ke Bandung. Ya, dikerahkanlah sebanyak 2000 tenaga kerjanya ya, dari lokal sebelah utaranya dari kota Bandung ya, kawasan utaranya. Kemudian ada 150 orang sengaja didatangkan dari negara Tiongkok ya. Kenapa harus dari Tiongkok? Karena mereka ahli pengukir kayu jati maupun batu alam ya. Sayangnya si mega proyek yang membutuhkan biaya yang sangat besar, peletakan batunya pada tahun 1920 itu ternyata tidak mulus. Kenapa? Di benua Eropa terjadi krisis ekonomi, sehingga permasalahannya adalah dalam pembiayaannya ya. Sehingga ditunda sampai tahun 1924, selama 4 tahun itu hanya 2 bangunan yang dapat diselesaikan, yang sekarang terkenal dengan sebutannya Gedung Sate. Akhirnya pemindahan Batavia ke Bandung batal ya. Batavia tetap menjadi pusat pemerintahan sampai Indonesia merdeka menjadi Jakarta. Nah, ini kita lihat, kita berada di Jalan Citarum, kiri kanannya banyak bangunan-bangunan zaman Belandanya masih terlihat bagus-bagus ya. Lihat ini ya, rumah-rumahnya, bangunan ini, kawasan ini. Restoran Alas Daun ya, makanan khas Sunda di sebelah kanan ini ya. Alas Daun itu kenapa? Karena unik ini ya. Kemudian sebelah kiri ada ini adalah seafood ya, ADL, hidangan laut 293 ini ya. Ini adalah salah satu spesial seafood yang
ada beberapa cabangnya di kota Bandung ini ya. Kita kembali lagi ya, karena gedung sate akan dijadikan sebagai pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda ya. Nah, yang jalan besar ini kan kalau di Eropa atau di Belanda disebutnya adalah boulevard ya. Ini sempat dikasih namanya adalah nama sang ratu, yaitu Wilhelmina Boulevard. Sekarang ini adalah nama seorang pahlawan dari Jogja ya, yang ini melawan pemerintahan kolonial Hindia Belanda, yaitu Pangeran Diponegoro. Akhirnya kita kembali lagi ke tempat kita berangkat ya. Saya Denny dan Kang Dadan mengatakan banyak terima kasih ya telah naik Bandung Cirebon Bus. Mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ayo, turun. Terima kasih, Oh, Ibu Kak. lagi bikin konten? Enggak juga sih, cuman dokumen.